Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya akan memaparkan dan mempresentasikan tugas pendidikan Pancasila, yaitu membuat PowerPoint mengenai jurnal-jurnal yang menyangkut Pancasila. Baiklah, di sini pada slide pertama yaitu merupakan biodata saya atau perkenalan saya. Saya bernama Habis Awandi, NPM 20 14 15 10 46, kelas Kehutanan B, Prodi atau Fakultas Kehutanan Pertanian. Baiklah, di sini pada slide selanjutnya yaitu merupakan judul dari jurnalnya, yaitu pemanfaatan WhatsApp Group dalam pengimplementasian nilai-nilai karakter Pancasila pada era disrupsi, yang ditulis oleh Ricu Sidik. Lanjut ke slide selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi pada slide ini yaitu pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, terakhir kesimpulan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, ini membahas tentang bentuk perubahan disrupsi di era industri 4.0. Teknologi komunikasi dimulai dari tersedianya jaringan internet, smartphone, mesin cetak, penghitung digital, Google, hingga transportasi listrik. Itu juga terdapat berbagai sosial media yang berfungsi untuk berkomunikasi, berdiskusi, bertukar pikiran, saling kenal mengenal, dan menjalin bisnis. Media sosial yang kita bahas pada bab ini yaitu WhatsApp. Kenapa sih WhatsApp dipilih sebagai media sosial oleh orang-orang yang diminati? Yaitu karena WhatsApp memberikan daya tarik yang luar biasa, menjalin peralihan dari media sosial sebelumnya, wadah komunikasi, penyalur perasaan dan pikiran yang handal dan sempurna, laju perkembangan yang begitu pesat, serta menembus dinding-dinding pembatas komunikasi. Lanjut ke slide berikutnya yaitu permasalahan. Apa aja sih permasalahan pada jurnal ini atau pada materi ini? Yaitu terjadinya fenomena-fenomena negatif pada bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi dapat dilihat dan dicermati seiring perkembangan dan perubahan disrupsi pada teknologi informasi yang akan mengakibatkan penurunan moral, yaitu dijadikannya ajang penyampaian ujaran kebencian dan penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Slide berikutnya yaitu membahas fungsi dan dampak. Apa sih fungsi dan dampak WhatsApp Group? WhatsApp Group memiliki fungsi dan dampak sebagai wadah pengimplementasian nilai-nilai karakter Pancasila pada era disrupsi, dan juga dapat memberikan dampak pada kualitas moral pada para pengguna dan ideologi bangsa akan terjamin keutuhannya. Lanjut, apa sih itu studi kasus? Studi kasus merupakan kegiatan ilmiah yang struktur, terinci, dan mendalam tentang suatu program, aktivitas, peristiwa dalam suatu kelompok, orang, lembaga, atau organisasi untuk mendapatkan informasi tentang sebuah kasus yang sedang berlangsung atau yang sudah terjadi. Raharjo, 2017. Lanjut ke bab kedua yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan pada kasus ini yaitu metode penelitian kualitatif, yang mana dengan pendekatan suatu kasus pada ruang diskusi, maya atau WhatsApp Group dalam pengimplementasian nilai-nilai karakter Pancasila. Sumber data yang diperoleh yaitu ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui pengamatan dari WhatsApp Group Kelas Mandiri 2016 Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Diperoleh dari hasil wawancara terhadap para anggota dan admin grup. Yang kedua itu data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka atau library research. Nah, untuk mengkonfirmasi kebenaran datanya itu dengan cara peneliti melakukan triangulasi temuan, di mana temuan peneliti dilaporkan kepada informan yang diwawancara untuk mendapatkan data yang sesuai dan objektif. Lanjut yaitu mengenai simpulan penelitian,
Peneliti meringkas ulang temuannya dengan penggunaan teori yang relevan dan penggunaan data yang telah didapat di lapangan tersebut. Lanjut ke bab 3, yaitu hasil dan pembahasan. Media sosial WhatsApp atau WA merupakan salah satu media komunikasi yang saat ini banyak digandrungi oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurut Jubel Enterprise 2012, mendefinisikan WhatsApp sebagai aplikasi chatting di mana Anda bisa mengirim pesan teks, gambar, suara, lokasi, dan bahkan video ke orang lain dengan menggunakan smartphone apapun. Aplikasi WhatsApp ini juga dilengkapi dengan berbagai pilihan yang mendukung seperti adanya New Group, New Broadcast, WhatsApp Web, Start Message, and Setting. Di dalam grup, yaitu terdapat WhatsApp Group. WhatsApp Group juga digunakan sebagai wadah diskusi. Diskusi melalui WA. Grup ini sangat membantu penggunanya untuk berkomunikasi dalam kepentingan mereka masing-masing. Dalam penggunaannya tidak sembarangan menggunakannya dan ada aturan dan nilai-nilai Pancasila yang harus diterapkan sehingga tetap menjaga ketentraman dan dalam berdiskusi tanpa tatap muka ataupun digital tersebut. Pancasila. Menurut Damanhuri 2016, Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pengimplementasian nilai-nilai karakter Pancasila dalam WhatsApp Group diperlukan peraturan. Yang pertama yaitu adanya admin, adanya sanksi, peraturan dalam berdiskusi, yang mana nilai-nilai tersebut mengandung jujur, saling menghormati, adil, serta objektif. Lanjut, yaitu 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama itu religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratif, 9 rasa ingin tahu, 10 semangat berkebangsaan, 11 cinta tanah air, 12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunikatif, 14 cinta damai, 15 gemar membaca, 16 peduli lingkungan, 17 peduli sosial, 18 tanggung jawab. Ini menurut Wahyudi 2009. Ya, kita sudah sampai di bab terakhir yaitu bab 4, mana itu kesimpulan. Kesimpulan pada studi kasus ini yaitu WhatsApp Group memiliki dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya itu timbulnya sikap saling menghargai dan menghormati kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Yang dampak negatifnya yaitu penurunan moral, yaitu dijadikan ajang penyampaian ujaran kebencian dan penipuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, masalah-masalah yang tertimbul dalam WhatsApp Group ini dapat diatasi dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai karakter Pancasila pada setiap diskusi. Pembelajaran dengan memanfaatkan grup WhatsApp juga itu ada pertimbangannya. Mengapa? Karena WhatsApp Group digemari oleh mahasiswa, meningkatkan afektif dan efektivitas sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman dan tidak tertinggal. Dan juga WhatsApp Group ini didukung dengan cara dosen membuat bahan ajar yang bersifat digital. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya terdapat suatu kutipan yang dikutip oleh Insinyur Soekarno, yang mana sebagai berikut. Perjuanganku terasa lebih mudah karena melawan penjajah, tetapi perjuangan kalian akan terasa lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Insinyur Soekarno. Baik, sekian dan terima kasih. Sebelumnya, apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan apabila kebenaran tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.